Orang yang alim, seorang pendidik adalah aidi mayen to ngelanggengake mudawamah. Mudawamah itu secara terus-menerus hampir sama dengan istiqomah. Ya. Istiqomah itu ajak terus-menerus, nah, sama dengan mudawamah itu ngelanggeng terus-menerus. Terus-menerus al-khirso yang sangat punya keinginan. Khirsun itu duweni semangat, duweni karep yang kuat, punya keinginan, punya motivasi yang kuat, itu namanya khirsun. Khirsun seneng banget, kepingin banget, duweni karep yang tinggi, punya keinginan yang sangat tinggi. Nah itu namanya al-khirsun. Al-izdiyadil ilmi ingatasi terus menambah ilmu. Jadi orang alim itu cirinya malah dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Izdiyadil ilmi, ya terus menambah ilmu, terus membaca. Hingga kebahagiaan, rasa lega, rasa senang, merasa bahagia itu kalau dia mendapatkan ilmu, menambah ilmu, membaca, mendengar, mengkaji gitu ya. Tidak merasa sudah cukup. Nah orang seringkali di dalam mengajar itu, ketika mengajar itu seringkali terjebak di dalam rutinitas. Rutinitas itu ya wis muter-muter ada di situ, tidak punya motivasi untuk membaca, tidak punya motivasi untuk menambah ilmu. Jadi yang kita pahami itu begini ya, ilmu itu mempunyai keterkaitan dengan semua aspek. Tidak pernah ilmu itu sesungguhnya berdiri sendiri. Dia butuh untuk diberikan penguatan, diberikan korelasi ya, keterhubungan dengan segala aspek yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi orang kok terus kalau kita bicara satu jenis ilmu, ya hanya itu saja tidak. Sehingga semakin dia punya wawasan, punya kemampuan untuk bisa memahami keilmuan secara lebih luas, maka dia akan bisa menghidupkan ilmu itu di dalam kehidupan ini. Dalam menyampaikan materi itu dia akan lebih hidup. Karena dia tidak pernah bisa berdiri sendiri. Ya satu contoh saja, kalau kita baca kitab kuning ya ada sekian disiplin ilmu yang terkait. Ya ada nahwunya, ada sorofnya, ada balaghahnya, ada usul fikihnya, ada tafsirnya, ada hadisnya, itu ya otomatis jadi satu ya. Ada keterkaitan yang tidak terputus dan satu. Maka seorang guru, seorang pendidik itu, pengajar itu dia butuh gitu ya, harus memperkaya terhadap semua keilmuan itu secara menyeluruh. Jadi tidak boleh hanya fokus pada satu disiplin ilmu, terus kemudian dia tidak mau memahami terhadap keilmuan lainnya. Tetap yang menjadi spesialisasi, menjadi keunggulan atau menjadi keahlian dia, ya harus fokus itu, harus didalami, tetapi tidak boleh lalu kemudian tidak tahu sama sekali yang terkait dengan aspek-aspek di luar keilmuan. Ya sama lah, kita kalau masak, ya masak makanan apa saja kan, meskipun judulnya masak di situ kan, tapi punya keterkaitan yang panjang. Ada banyak hal ya yang membutuhkan menyatukan dari semua unsur-unsur itu menjadi satu.
Nah, kemampuan kita untuk mengelola dan menyampaikan secara lebih luas sesuai dengan tingkatan tentunya, ini akan menjadikan daya tarik tersendiri, akan menjadikan daya motivasi terhadap orang yang diajak bicara, audien kita, anak kita, ya murid kita, mahasiswa kita, untuk dia lebih bisa punya motivasi, punya dorongan tadi. Makanya tidak boleh penguasaan keilmuan itu hanya pada satu aspek disiplin itu. Makanya kalau kita kuliah kan ada MKDU ya, ada materi kuliah dasar umum. Di situ kita ditunjukkan dengan banyak ilmu. Tapi mestinya tidak berhenti di satu pembelajaran yang hanya beberapa SKS itu saja. Ya kita harus menambah gitu ya, kita harus menambah. Nah di situ akan menghidupkan. Karena ilmu itu akhirnya dia harus bisa hidup di dalam alam yang bersifat real, yang nyata di dalam kehidupan ini gitu ya. Dia butuh hidup, bisa kita hidupkan gitu. Problemnya adalah ketika seseorang sudah memblok ilmu itu hanya yang diskriminatif, yang bersifat dikotomis itu ya. Ilmu agama, ilmu mistik, agama ya kamu tok. Aku gelem belajar liyane. Ini yang menjadi resiko. Padahal kita berbicara sholat saja, ada sekian disiplin ilmu di luar ilmu agama yang punya keterkaitan di sana. Itu ada prasarana, ada wasilah, ada ini, ada kebutuhan. Bicara zakat juga begitu ya. Kita tidak mungkin bicara bagaimana pertanian kalau kita tidak tahu ilmu pertanian untuk bisa mewujudkan ini tumbuh gitu ya. Karena mungkin orang ujuk-ujuk bisa zakat padi, bisa zakat hasil pertanian yang berupa padi kalau dia tidak bisa proses menanam padinya itu kayak apa. Ya, itu contohnya. Jadi hidup itu sekali lagi ada keterkaitan yang tidak pernah terputus. Ittisoliyah talazumiyah. Ittisoliyah itu ada ketersambungan yang bersifat pasti, yang bersifat tidak terputus, kayak macam rantai gitu. Tasalsulnya begitu, tasalsul. Nah, semaksimal mungkin harus dihidupkan disiplin ilmu yang kita punya ini dengan aspek-aspek yang lain. Spesialisasi itu ya, tetapi dia jangan terlalu sosial banget. Hanya itu dok, enggak. Makanya ulama dulu itu ya hampir ahli di semua aspek bidang itu ya, tentang agama itu. Kalau dia punya ahli hadis, ya dia pasti di situ ada fikihnya, pasti dia hafal Quran, pasti dia ini. Gitu. Nggak bisa lalu habis-habisan di situ, itu tidak bisa. Tetap konsep habis-habisan hanya difokus pada satu aspek, merasa itu sudah segalanya, itu berbahaya gitu. Menjadikan keilmuan itu tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang real, yang manfaat di dalam kehidupan masyarakat. Makanya tetap butuh cara manajemen. Bagaimana supaya tetap utuh. Yang saya bahasakan terpadu itu utuh itu. Jadi kalau soal kamu Islam terpadu Mishkat al-Anwar, terpadunya itu syumuli tadi. Terpadu itu bukan sekedar sebuah nama yang kita munculkan untuk gaya-gayaan atau untuk sebuah simbolik saja, tapi dia memang ada makna, ada semangat yang kita wujudkan bahwa harus utuh gitu, harus utuh. Maka kenapa Al-Quran itu ketika berbicara satu poin bab itu dia tidak pernah berdiri sendiri. Ketika berbicara sholat itu dia pasti lalu berbicara zakat jadi satu, lalu berbicara tentang persoalan keyakinan, keimanan gitu ya. Enggak kok lalu kemudian fokus judulnya sholat, ayat itu terus sholat itu enggak. Karena konsepnya itu syumuli tadi itu. Konsepnya adalah integratif hidup itu. Baru bisa hidup. Kamu kalau kimia tok kan enggak bisa. Bagaimana akan menjadi sesuatu yang bisa terwujud kan enggak bisa. Untuk bisa menjadi sebuah produk, umpamanya
kimia, farmasi, maunya untuk menjadi sebuah obat-obatan, untuk menjadi ini kan butuh keilmuan aspek lain yang terkait dengan kehidupan atau disiplin ilmu yang lain, gitu ya. Makanya izdiyadul ilmi bagi seorang guru itu mutlak. Dia tidak bisa, harus banyak membaca, banyak belajar, banyak mendengar, lalu kemudian diaplikasikan di dalam proses pembelajaran supaya belajari kuwi jadi hidup, jadi menarik. Ketika seseorang itu paham, oh iki aku belajar iki tujuannya kayak iki, tujuannya seperti ini. Itu contohnya dari bagi saya ngaji, anak-anak itu sering kan bicara untuk apa sih saya harus belajar utawi iki iku. Oh saya mau jadi dokter, saya bilang. Dokter pengen bu surga apa ora? Dokter pengen bu surga apa ora, saya bilang. Nah kan ada anak yang bicara begitu, aku pengen ku jadi seorang iki kok aku gak butuh no utawi iki. Nek dokter kepingin besar kok ya butuh ngerti agama. Nek ngerti agama itu agamamu nganggo bahasa Arab. Bahasa Arab ya butuh ngerti nahwu sorof. Meskipun kamu tidak menjadi orang yang ahli di bidang kitab kuning, seorang dokter harus paham, memahami paling enggak gue kitab dasar tentang bagaimana kamu sholat yang benar, zakat yang benar, halal haram, bagaimana berhubungan. Itu tidak bisa melalui terjemah. Kalau mendalami ya butuh melalui kitab kuning itu. Gitu. Nah bicara kitab kuning itu ya butuh nahwu sorof. Nah supaya itu tidak berat, tidak membebani, lalu dicarikan cara, lalu di-manage waktunya bagaimana, tetap supaya bisa gitu ya. Tapi dokter dok iso untuk duit cara kasarannya kalau itu dapat duit, dokter saya ya angel boleh duit ya. Ya, banyak dokter yang akhirnya kemarin ada yang kelelahan mati itu karena ya kan menyebut gawe ini gak leren-leren karena harus melayani pasien tapi gaji ini gak akeh gitu. Nah guru mati kan gak ada. Ya. Lalu bisa ngantuk di tempat ya. Bisa ditinggal leh ya. Dokter pasiennya ono iki ya bisa. Jadi kudu mlebu swarga kan gitu. Kudu kepingin bahagia. Bahagia itu di unsur agama. Jadi, nah itu keterkaitan yang tidak bisa terlepas tadi ini ya. Maka seorang guru pendidik adalah ayyudi ma'al khirsu ala istihadil ilmi, terus berusaha untuk menambah, mengupdate diri, memperbarui, merefreshing terhadap pemahaman, keilmuan, wawasan gitu ya, supaya bisa mengaplikasikan, memahamkan terkait dengan keilmuan itu dengan kehidupan itu. Gampangnya harus jadi manusia pembelajar ya. Rutinitas guru itu seringkali lalu mata guru ngaku ngapain ilmu kurikulum iki ya wis iki saja. Itu yang jadi masalah ya. Yang jadi masalah. Wal amali yang kedua terus menambah amal. Jadi ilmunya ditambah, amalnya ditambah. Dengan apa? Bimulazamatil jiddi, lawan mulazamah. Sama mulazamah ini netepi sungguh-sungguh. Wal ijtihad lan ijtihad. Ijtihad ini sama, sungguh-sungguh. Wal muadzabah ini hampir sama, mulazamah, muadzabah. Kalau diterjemahkan netepi. Tapi ada aspek kejiwaan yang berbeda atau makna yang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi ada mudawamah, ayyudima itu mudawamah, ayyulazimah, mulazamah, ayyuwadzibah, muadzabah. Lalu ada istiqomah. Ini hampir sama. Bahasa Arab itu di situ keunikan dan kehebatannya bahasa Arab itu. Dibalik, ya. Terkadang dalam bahasa di luar bahasa Arab, kayak tadi ini maknanya itu kayak podo, tapi sakjane orang podo. Podo tapi orang podo, ono miripnya tetap gitu loh. Ada miripnya, tetapi di situ ada perbedaan, tidak plek maknanya itu. Ada yang kadang satu kalimat tapi punya makna lebih dari satu, itu di bahasa Arab begitu. Makanya agak rumit. Rohibah itu sama-sama rohibah itu tergantung dia
nempel di kalimat apa setelahnya, namanya mutaaddi, gandengannya apa? Kalau rohiba fit ta'am artinya senang. Rohiba fit ta'am. Rohiba kalau gandeng dengan fi itu artinya demen, senang. Tapi kalau rohiba anit ta'am, an itu benci. Ekstrim kan? Kebalikannya. Kalimatnya podo, rohiba. Rohiba tapi punya makna yang berbeda dan bertolak belakang. Itu tadi, ada maknanya itu sama tapi bahasa Arabnya itu beda-beda. Ada bahasa Arabnya satu tapi maknanya yang beda-beda. Jadi bisa lebih dari satu, bisa lebih dari tiga gitu. Makanya mau ngaji ku angel gitu ya. Ya lumayan tapi kan ngaji setino, ngaji jam ini lumayan. Paling enggak ngerti nih angel. Pi angel is pokoknya angel. Ya, pokoknya angel. Ya nah pokoknya ya. Wal amali bil mulazamatil jiddi kayak jiddi ijtihad iku padha kabeh. Kalau diteruskan bahasa Jawa ya tenanan tapi ya jane ya ada konteksnya yang beda-beda. Ala wadhaifil aurat ing atase wadhaif. Nah, sama wadhifah ini juga amal itu apa? Wadhaif itu juga tugas pekerjaan amal. Sama dengan tadi itu amal itu ya. Wadhaif. Tapi konteksnya yang berbeda. Wadhaif itu lebih kepada penugasan pada aspek tertentu gitu ya. Nah, itu bahasa Arab gitu. Ada banyak kalimat yang muqaddar itu hanya dibayangkan, mahal, kedudukan, ini macam-macam. Ada yang makhdhuf yang dibuang, yang dikira-kirakan. Itu kalimat di dalam bahasa Arab. Faslun itu ada yang dibuang. Ai hadza faslun utawi iki iku faslun fasol. Wa illa falah. Itu kalimat itu. Wa illa lamun ora, falah moko ya ora. Bingung itu. Nah, wa illa lamun ora ngono, falah moko ora ngono. Apa sih ngono-ngono ya? Nah, itu ada rujuknya kalimat itu. Mengenai nggak bisa kalau kajian agama dengan model terjemahan bebas itu kayak bisa. Model gontoran yang pakai terjemahan secara gramatikal itu kan mendalami tidak bisa. Karena tidak satuan perkata. Tapi kalau model pondok salaf itu kan satu persatu dioncei situ-situ lalu kemudian dipahami. Maka muncul metode utawi iki iku ya, rujuk mengkono itu karena tidak bisa langsung. Maka dengan demikian, maka dengan itu ya nggak bisa. Itu yang mana itu tidak bisa. Harus dikasih rujuk tanda begini. Nah itu butuh waktu untuk bisa begitu. Persoalannya kita tidak cukup waktu saat ini. Kenapa tidak cukup waktu? Ya karena sudah tersandra oleh batasan waktu negara. Negara yang jadi sebenarnya formalitas yang masuk di pesantren itu betul-betul menjadikan pergeseran, perubahan yang luar biasa untuk kajian keagamaan di pesantren. Karena lalu kemudian orang pokoknya telung tahun gelem ya wis metu iso gak iso. Gitu loh ya. Nek biyen kuwi gak mondok kuwi wani mulih nek wis iso maca kitab. Iso maca kitab kapan tergantung awakmu. Sing sregep ya cepet iso maca, sing gak sregep sampai ngentekno kendil. Tahu kendil? Ngliwet. Biyen kan ngliwet ngentekno kendil bertahun-tahun ya ora iso-iso gitu. Ndak berani pulang. Jadi betul-betul pilihan. Sekarang kan nggak bisa. Iso gak iso terus kudu iso. Pasti kudu boyong. Mbok iso ya ora. Karena batasannya pakai wisuda ijazah itu betul-betul menggeser terhadap proses kualitas ya pembelajaran di pesantren yang sangat luar biasa itu. Makanya harus pinter-pinter noto waktu, memanage itu harus pinter-pinter. Kalau enggak, betul-betul enggak bisa apa-apa di Enggak bisa apa-apa betul. Kita sudah tadi ini ya terdikte oleh sistem yang di luar kita yang tidak memahami terhadap kultur di pesantren itu.
Di Gontor itu tidak bisa kalau memahami, karena dia pakai terjemahan bebas ya. Jadi bahwa segala puji itu bagi Allah, kayak terjemahan ya, yang menguasai segala, yang menguasai alam semesta, gitu tidak saja. Yang pondok kan alhamdulillah utawi sekabiane puji ikulillahi tetap ketuwe situ-situ Gusti Allah. Waduh, misal dhuwur, nyamping mana gitu ya. Mocone tahu iki iku gitu. Itu butuh perangkat disiplin ilmu tadi ya. Ala wadhaifil aurat. Guru, seorang muallim, seorang kiai terutama, dia punya kewajiban di samping terus belajar menambah ilmu, mengamalkan ilmu. Lalu muwadzabah ala wadhaifil auradi minal ibadah. Jadi terus-menerus membiasakan, mengkontinyukan terhadap wirid. Wirid itu bacaan atau amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Wirid itu mengulang-ulang. Waroda itu datang. Wiridun artinya datang terus, datang. Harus ada yang diistiqomahkan. Ya kita alhamdulillah pagi Senin sampai Kamis paling tidak punya tarekat ngaji guru. Ini tarekat ini ya. Ini punya tarekat ngaji guru, istighosa terus ngaji. Ini di atas tarekat itu ya. Kalau tarekat biasanya kan wiridan tok. Kamu ada istighosa, lalu ngaji, gitu ya. Nah, yang jadi sakti itu istiqomahnya. Sesuatu itu menjadi sakti itu karomah. Terjemahan karomah itu sakti itu. Memunculkan kelebihan-kelebihan, memunculkan keistimewaan sesuatu yang kita lakukan itu bila mana istiqomah itu. Ibaratnya tanduran, opo wae tanduran kuwi nek dirawat secara rutin, maka tanduran itu pasti akan memunculkan hasil buah. Nek panjang itu berupa buahan, ya buahnya. Kalau itu berupa godongnya, nek berupa itu pohonnya, dia akan pohonnya. Tergantung jenis wiritane. Pohonnya yang kamu ramut. Ono pohon sing buahnya gede, biasanya ini ya suwi wiritane. Ono sing cepet-cepetan, nah itu wiritane biasanya sing enteng-enteng gitu ya. Bisa, tapi ya cepet tek sekali panen habis, nandur lagi gitu. Nek iso akeh tanduran. Ya duwe wirid iki, duwe amal iki. Wiridan itu tidak mesti berupa bacaan loh ya. Wiridan itu bisa jadi berupa amalia yang istiqomah. Kamu istiqomah gawe no kopi bojo itu ya wirid. Tapi gak oleh merengut. So, jadi kayak kopi. Jadi kayak belanja, gawe kopi ini seneng nih kak. Merengut, itu kayak istiqomah jadinya. Benisu kamu sholat duha itu bentuk perbuatan yang kamu istiqomah itu sama dengan wirid. Gak kuat kesulitan itu mesti bacaan, subhanallah, gak mesti baca ayat kursi, gak mesti salawatan. Kamu mengajar, ngulang sari istiqomah itu juga wirid. Paham ya? Wiritannya Hadratus Syekh itu justru mulang. Ya, tarekatnya Ki Hasyim itu justru mulang. Makanya Ki Hasyim tidak mau mendeklarkan diri tarekat berupa wiritan. Mendeklar itu mengumumkan, tapi beliau pasti punya wiritan sendiri ya. Tapi wiritan utamanya Ki Hasyim mau mulang santri kui, mulang. Ya akan melahirkan karomah. Karena setiap bentuk istiqomah itu pasti akan melahirkan kemuliaan. Bentuknya kayak apa? Gusti Allah sing nentokno, sing mantesno kepada kita itu seperti apa? Ya, maka kata kuncinya tadi usahakan ada amalan yang kita ini istiqomah. Mbah wirid opo kalau pagi itu waqiah salat duhanya, paham ya? Salawatannya berapa, ngomongnya begitu. Nanti setiap baca salat itu baca Fatihah entah 3 kali, 7 kali. Nek iso ojo ditinggal, no terus-terusan ya iku gitu terus baca. Paham ya? Supaya tukul.
Nek kamu sekarang ini sak minggu maca mari wis males gak tau, yo mati toh. Tandurannya mati ya. Kamu siram, tidak disiram lagi gitu. Sangat tukul titik kan disiram mana, mati mana gitu ya. Sangat sakti iso mumbul mendel mana. Ya. Sangat iso terbang, gak iso terbang. Utawa iso terbang terus gak iso balik mana. Ngawang dulu gak iso mudun ya. Jadi istiqomah itu yang menjadikan segalanya menjadi baik. Ya. Jadi kok wakil kok dodo itu enggak. Kami istiqomah salat Allahumma Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina. Itu terus ya astagfirullahaladzim, istighfar itu ya luar biasa sudah kalau istiqomah gitu. Piro wae. Sepenting apa? Istiqomah ya tadi. Utlubul istiqomah wala tatlubul karamah. Prinsipnya itu. Kamu jangan mencari karomah dulu, tapi lakonono secara istiqomah maka pasti akan memunculkan yang namanya karomah itu. Ojo golek istiqomah, ojo golek karomah dhisik, tapi golek ono istiqomah. Bifanfa'na bibarakatihim khusna bi hurmatihim wa amin bi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.